Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Inilah suatu pertanyaan yang seharusnya selalu ada dalam pikiran kita setiap saat. Mengapa demikian? Supaya benar-benar kita dapat mampu untuk melakukan semua kehendak Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Saudara, memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah suatu tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai manusia yang percaya kepada Kristus. Sebab melalui Kristuslah kita telah diselamatkan, bahkan dibebaskan dari kuasa dosa atau pelanggaran kepada Allah. Sehingga, sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan memang benar, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa dosa atau mampu untuk melakukan yang sempurna bagi Tuhan. Namun, melakukan yang terbaik bagi Tuhan bukan harusnya hidup kita bebas secara total dari dosa. Tetapi cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang terbaik bagi Tuhan adalah hidup yang sesuai kehendaknya. Ya, rajin ibadah, suka berbagi kasih, tidak menyimpan dendam, tidak melakukan pesta pora, free sex, serta tindakan-tindakan yang tidak baik lainnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjauhi tindakan-tindakan tersebut? Jika perilaku kita masih ada seperti demikian, maka hendaknya kita menjauhinya. Sebab hidup ini adalah anugerah yang tak terlihat. Artinya bahwa kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini adalah kesempatan yang rahasia. Yang dimana kita tidak mengetahui kapan waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Sehingga kesempatan hidup yang masih ada ini, yang masih kita dapatkan, hendaknya kita gunakan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyedihkan hati Tuhan lewat perilaku-perilaku yang tidak terpuji di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata di Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saudara, apakah yang ingin kita cari di dunia ini? Ingatlah, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berkat sementara yang kita miliki. Catat baik-baik, berkat sementara. Sehingga janganlah kita membanggakan diri kita dengan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi marilah kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah suatu berkat terindah yang kita miliki. Sebab akan ada begitu banyak berkat yang kita miliki ketika kita mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah suatu janji yang pasti dari Tuhan kepada anak-anaknya. Pikiran, perkataan, serta tindakan kita ada suatu ibadah yang sesungguhnya. Dan hanya melalui perilaku-perilaku tersebut, kita telah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ingatlah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan ada suatu kewajiban yang mutlak, di mana harus kita lakukan. Karena itulah bentuk rasa syukur kita kepadanya. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis pada hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sungguh jelas Alkitab menjelaskan sehingga sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semasa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Ada amin? Nah, dalam Kolose 3 ke-23, Rasul Paulus menulis dalam pimpinan Roh Kudus seperti demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Catat baik-baik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan jalan hidupnya masing-masing. Ada yang terlahir dari keluarga kaya raya. Dan ada pula yang lahir di tengah keluarga miskin. Ada yang tinggal di desa, ada pula yang tinggal di kota. Setiap kita memiliki bagian dan peran yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah bisa melakukan yang terbaik dari apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita? Di dalam pekerjaan, apakah kita sudah bisa bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh meskipun atasan tidak melihat kita? Di sekolah, apakah kita sudah belajar serius dan berperilaku baik? Tidak hanya di hadapan guru dan teman-teman kita.
Di rumah, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai ayah, ibu, atau anak yang baik? Ataukah selama ini kita hanya melakukan hal-hal dengan baik ketika ada orang yang melihat kita saja? Mungkin kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanya menginginkan pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Kita memiliki motivasi yang salah, baik ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja, di rumah, maupun di sekolah. So saat ini Tuhan mengingatkan kita semua kembali supaya dimanapun dan bagian apapun yang Tuhan percayakan kepada kita semua, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatunya dengan kualitas yang terbaik. Boleh katakan amin? Tuhan ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk atasan kita, teman-teman kita, orang tua kita, ataupun nama baik kita sendiri. Ingatlah, untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan serta taat kepadanya. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit atas hidup kita. Ketika kita terus-menerus melakukan yang terbaik dan mau belajar mengelola keuangan dengan baik, maka Tuhan pun akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita semua. Kita lihat di zaman perjanjian lama dulu, setiap kali bangsa Israel datang kepada Tuhan, maka mereka harus selalu membawa persembahan berupa hewan korban. Namun tidak sembarangan hewan persembahan itu berkenan di hati Tuhan. Jadi mereka harus membawa hewan-hewan terbaik, gemuk atau tambun, sehat, dan tidak bercacat sebagai persembahan. Karena Tuhan menyukai persembahan yang terbaik. Nah sekarang, bagaimana dengan saudara? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Di zaman anugerah ini, kita tidak perlu membawa hewan korban dalam ibadah atau saat datang menghadap Tuhan. Lalu apa yang harus kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan? Yaitu hidup kita sendiri, saudara. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Boleh katakan amin. Karena itu kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa harus memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kita kepadanya? Jawabannya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya, yaitu dengan mengorbankan dirinya. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat ke-24. So hidup kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan amin. Nah persembahan terbaik untuk Tuhan juga berarti tidak lagi menyerahkan anggota tubuh ini sebagai senjata kelaliman, melainkan menjadi senjata kebenaran. Artinya kita tidak kompromi dengan dosa lagi. Katakan amin. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik adalah bukti seorang benar-benar mengasihi Tuhan. Jika saudara mengasihi Tuhan, harusnya sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. So, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat khotbah minggu ini kami boleh belajar, yaitu kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Bapak kami mau ikhlaskan segala sesuatunya, relakan bahkan dari hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Bapak Engkau jamah setiap rekan, baik Bapak, Ibu, anak muda yang mengikuti khotbah minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka agar dalam hidup mereka sungguh-sungguh berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Bapak terima kasih Engkau baik, Engkau bahkan sangat baik. Engkau selalu bersama-sama dengan setiap orang percaya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.